Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya untuk membahas updatean emiten punya teman-teman ya. Sekarang tanggal 18 ya, bulan Juni tahun 2025 jam 19.31. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah menerima notifikasi love ya. Baik, untuk updateannya teman-teman. Sudah saya bikin worksheet di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa kebahas hari ini. Oke, teman-teman, mulai dari Bro Rahmat Hidayat US 8 XP ya. Apakah analisa teknika itu penting dalam menentukan kapan harus beli dan jual? Kalau buat diri saya sendiri, teman-teman, saya menentukan untuk beli itu memakai teknikal. Adapun kayak fundamental ataupun bandar-bandaran, bandarmologi ataupun foreign flow, teman-teman ya. Saya suka menyesuaikan aja, teman-teman. Contohnya, saya mau masuk pasti di area MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Dan saya pasti menggunakan Punda Chart untuk menentukan dia dalam posisi murah ataupun mahal. Artinya apa? Saya suka menggunakan garis tiga kan. Contoh JPFA gitu kan. Nah, JPFA contoh-contoh yang baru contoh aja itu ya. Jangan dianggap contohnya JPA nih. Posisi murahnya berarti di angka 104, berarti dari harga tengah ke bawah itu posisinya posisi murah, teman-teman. Kalau sudah menyentuh harga murahnya banget, contoh di 579 contohnya. Saya selalu nanti pas ngambil lihat dulu teman-teman apakah posisi si bandarnya sudah mulai ngisi atau tidak, teman-teman. Nah, mungkin di situ saya akan masuk seperti itu, teman-teman ya. Dan nanti ketika bandar sudah masuk, MA10 sudah mulai di bawah candle, saya tentunya pasti ngambil di MA10 di bawah candle dan menuju ke atas, dan posisinya saya pasti beli itu di bawah harga tengah ke bawah, teman-teman ya. Walaupun ada di bawah ke bawah banget, ke murahnya banget, saya akan nunggu di harga murahnya aja, teman-teman ya. Oke, mungkin itu ya untuk menjawabnya ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan terjawab. Lanjut dari taktik Fighter ya 8148. Terima kasih atas super thanks-nya ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman taktikal Fighter 8148. Sekali lagi terima kasih atas super donasi berupa share, super thank-nya ya. Terus kepada Bro Ali Sopyan ya, Bas Roni sudah hampir 3 bulan suspend belum dibuka. Nanti kita masukin ke botis dulu di sini ya, teman-teman ya. Untuk siapa? Roni ya. Untuk Roni. Suspend 3 bulan ya. Nanti cek datanya. Terus dari Brolai Baosan 124 update saham WinAir ya. Kita cek nanti WinAir ya. Terus dari Bro Benin Dasworo ya 6797. Yuk, target berikutnya 142 kah? Kalau Suri sudah saya bahas, lihat aja Suri yang terakhir ya. Suri yang terakhir untuk updateannya saya sudah bikin sampai ke level berapa harga Suri, teman-teman ya. Terus dari Bro Ahmad Bukhari ya, Z7P ya, update PAT sama Atla. Saham aman, buangan terus, apakah ada yang mampung? Atau nun saya selalu amin. Terima kasih atas komentarnya dan doa juga terima kasih ya. Nanti kita cek ya. Biar yang lain dulu ya. Atlas sama aman ya. Terus ada dari siapa nih? Dari Waci Convermax 1589 ya, Berwacim ya. HGI sama PGO. PGO mah kalau bisa dilihat HGI sama PGO itu nanti kita lihat ya, teman-teman ya. HGI sama PGO ya. Kalau PGO sudah mulai membaik, teman-teman ya. Oke. Mungkin seperti itu teman-teman ya untuk pembacaan komentarnya dulu ya, biar agak sorean dikit. Baik, kita langsung aja membahas emiten punya teman-teman, tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan berupa super thank. Terima kasih ya. Buat teman-teman yang telah memberikan donasi berupa super thank, terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman, kepada yang lain-lainnya, teman-teman ya. Dan kepada teman yang telah memberikan berupa like, yang nge-share, yang telah berkomentar sangat luar biasa. Kenapa? Karena tanpa ada teman-teman saya tidak akan membahas video, teman-teman. Kenapa? Karena semua video yang saya bikin itulah emailnya teman-teman sendiri gitu ya. Adapun di sini kita belajar sama-sama teman-teman ya. Tidak ada guru, tidak ada murid. Yang sini kita belajar bersama, analisa bareng. Teman-teman sudah analisa di rumah dan saya analisa sendiri, silahkan teman-teman perbandingkan ya. Terus kepada teman-teman yang telah mendukung atau berbentuk doa ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa teman dikabulkan. Dan saya dalam detik ini 19.36 dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah.
Oke, ya sih kita aduh hati-hati teman ya, sudah mulai jebol MA10, MA20 sama MA200-nya ya, hati-hati. Dan Poren sudah keluar 689,2 miliar dan hari ini BI sangat agak sedikit teman-teman ya. Transaksi sepi teman-teman 10,7 atau enggak di standarnya 10,7 teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan tidak berlarut-larut ya ataupun mau turun ya ke level sini aja lah, jangan jauh-jauh ya. Mudah-mudahan tidak jauh-jauh ke level sini turun harganya. Mungkin ke angka 7.040-an lah teman-teman ya, jangan jauh-jauh dulu ya. Karena situ juga sudah lumayan kan teman-teman ya untuk penurunannya. Oke teman-teman, untuk IHSG saya pikir sih saya pinginnya tahun ini ke 8.000 teman-teman ya. Wajar lah kalau koreksi-koreksi teman-teman ya. Mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Dan saya kumpulkan itu per hari Minggu ini teman-teman ya. Ternyata dari hari Senin ya, tanggal 16 si Poren out. Tanggal 16 masuk cuma 196 sampai keluar nih, mau masuk lagi nih ya ternyata sekarang 689 si Poren keluar ya net buy net sell teman-teman ya. Oke teman-teman langsung aja ya kita bahas emiten punya teman-teman, tapi kita mulai dulu dari 4 bank dulu teman-teman ya. Mohon maaf ya. Saya minta 4 bank aja teman-teman ya. Saya ingin tahu perkembangannya apakah ada kemajuan atau tidaknya, walaupun biasanya kalau net sale juga tempat bank ini kadang-kadang ada perubahan teman-teman. Wah BBRI makin turun teman-teman ya, hati-hati ya, tunggu sampai ke level 3.800 aja ya. So di sini gap ya sudah mulai dilewati, area penurunan dengan 3.800, mudah-mudahan bisa sampai sini karena per hari ini pun 24,6 miliar ya si Poren keluar. Di sini ada CC, siapa CC Porennya CC AKZP yang masuk, tapi KZTP sama BB keluar. Tapi sini ada shadow teman-teman, artinya mereka memanfaatkan shadownya untuk keluar teman-teman ya. Terus untuk yang masuk ada CC sama AK, ini ke brokernya kurang oke teman-teman untuk yang gede. Kalau CC mungkin di 200, 100, di bawah 100 mungkin oke, tapi untuk di besar ini harus BB, YU teman-teman, atau enggak BK teman-teman, RX gitu ya. Baru menunjukkan performa yang baik teman-teman. Tapi kalau untuk di luar pada itu kurang teman-teman ya. Sebagai follower aja biasanya teman-teman ya. Tapi sebetulnya sudah mulai ngumpul dengan baik, yang mudah-mudahan besok ada pertahanan. Tapi kalau ingin ke bawah lagi, saya pikir sih lebih baik koreksi ke bawah lah, nggak jadi masalah ya untuk menutup gapnya teman-teman di sini. Oke teman-teman, untuk BBR lagi posisi dan dulu, biarkan aja dulu turun teman-teman. Kalau mau average tunggu aja ya, karena lebih baik teman-teman nunggu sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah candle lagi ya, biar menuju ke atas dulu, biarkan dia rehat dulu teman-teman. Untuk penjuajar lah, mereka kan sudah ngangkat dari mulai tanggal berapa nih, tanggal 9 Mei ya, wajar kalau mereka minimal jualan setengahnya lah teman-teman ya, untuk si barang lokal ataupun foreign. Lanjut ada BMRI. BMR juga sama teman-teman, dalam posisi turun, masih di bawah. Pada kemarin sudah mulai bagus ya, secara TA sudah mulai bagus. Open gap bawah teman-teman, ada area penurunan di angka 5025 teman-teman ya, itu area penurunannya. Nah, mudah-mudahan dibantukan di area situ ya. Dan per hari ini 35,4 miliar ya si Poren keluar. Ada Yeku, AK sama BK, tapi yang masuk lumayan teman JTP sama CRX ya. Sudah mulai masuk, sudah mulai bagus teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ditahan ya teman-teman ya. Besok di angka 5 ribuan lah, jangan jauh-jauh ya. Di situ ada tanda penurunan teman-teman, ada pantauan dari situ, tapi ini belum terlalu keluar jauh lah daripada MA-nya. Terus Smart Money juga sudah mengumpul dengan baik. Saya pikir sih kalau Smart Money sudah mengumpul tinggal dorongan aja. Sampailah teman-teman ke angka 5.300 ya. Harus santai ya teman-teman. Nanti kalau mau masuk lagi, upayakan MA10-nya sudah mulai di bawah kira dan menuju ke atas. Kalau kemarin kan baru ditembus aja si candlenya sama MA200-nya ya. Sorry, baru ditembus sama MA210-nya ya. Lanjut BBNI. BBNI juga dalam posisi penurunan kembali teman-teman ya. Sudah mulai agak jauh nih dari MA10 sama MA20-nya, sudah mulai downtrend. Dan sekarang tadi sudah mulai menyentuh ya tanda penurunannya, cuman ada dorongan dikit. Walaupun kemarin sudah ngambil banyak, ternyata Poren sama Bana Lokal sekarang keluar tapi sedikit teman-teman, tidak terlalu banyak ya, 34,8 miliar aja. Jadi yang keluar AGBB sama RX, yang masuk lumayan BK, LG sudah EU sudah masuk walaupun sedikit, tapi sudah mulai masuk teman-teman ya.
Mudah-mudahan besok ada perlawanan. Saya pikir sih tunggu aja dulu teman-teman sampai betul-betul si emas sebelum di bawah kenal kembali karena ini agak sulit teman-teman nembus di angka 4.520-an ya. Agak sulit beberapa kali ketemu belum mau juga mudah-mudahan dikasih ke bawah dikit jadi untuk nendangnya enak teman-teman. Tenang aja karena si Barna lokal pun masih banyak teman-teman sama si Barna foreign pun masih banyak. Pungutannya dibandingkan pengeluaran lebih banyak pungutannya. Ini Smart Money Pool sudah mulai ngumpul dengan baik teman-teman ya. Lanjut ke emiten berikutnya. Ada BBCA ya. Dibanding dengan emiten yang lain teman-teman BBNI itu pungutan porennya keren teman-teman ya. Lebih banyak pungutan porennya ya. Dibanding yang lain dibanding dua bank ya. Oke, BBCA lagi posisi downtrend teman-teman, biarkan aja dulu ya. Sampai ke level sini nih, ada tanda penurunan di angka 8.700, tanda penurunan sudah mulai dilewati dengan baik. MA10 lagi menuju ke bawah, ada gap dikit, itu mungkin tanda kenaikannya nanti. Dan per hari ini sudah mulai barang ketika dihabiskan di sini teman-teman, net buy-nya tanggal 25 sekarang sudah mulai habis kembali. Kemarin saya pikir mau ngambil lagi hari, ternyata tidak, rencananya beda teman-teman ya, rencananya beda. Biarkan dia turun dulu bisa ke level 8.700 pas ya di harga psikologisnya. Kalau mau ngambil tunggu aja teman sampai betul-betul CMA10 di bawah kanan menuju ke atas atau nunggu nanti teman-teman si bandar foreign masuk kembali ya. Karena ketergantungan teman-teman kalau BBCA itu yang 4 bank ini ketergantungan foreign teman-teman. Kalau tidak ada foreign ini tidak akan di-up teman. Walaupun ada di-up hanya kenaikan sementara aja biasa seperti itu ya. Walaupun keluar ZPKZ sama YU sama BK, tapi LG sudah mulai masuk di sini teman-teman. Lumayan lah, walaupun 3 miliar. Sedikit teman-teman, sedikit sekali teman-teman. Sekarang BCA itu dibuang 433,3 miliar teman-teman ya. Tunggu sampai ada pungutan lagi. Kalau buat porenmologi, tunggu sampai pungutan 3 harian lah teman-teman ya. Upayakan ada yang ngambil sampai gede lah teman-teman sekitar 100 miliar teman-teman untuk net buy-nya gitu ya. Mungkin di situ teman-teman bisa masuk, tapi kalau belum ada pungutan yang terbanyak mungkin masih bisa turun ke bawah lagi. Kalau yang TA analisis tunggu aja sampai betul-betul MA10 di bawah candle. Nanti targetnya di gap aja teman di sini nih yang terdekatnya ya. Di angka 9.420-an teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bank 4 bank ini ya. Langsung masuk ke Goto teman-teman ya. Goto ditanyakan terus teman-teman ya. Goto ditanyakan terus, wah katanya makin turun, ya betul makin turun makin bagus dong teman-teman ya. Ternyata makin turun makin diambil sama Poren, betul berarti Poren pingin barang di bawah teman-teman. Dan kenapa pingin barang di bawah? Karena ada yang jual. Jualnya oke, saya mau tapi saya di bawah ya. Nah mungkin seperti itu teman-teman ya. Belum kalau menurut saya belum saatnya masuk teman-teman, tapi kalau teman-teman seorang spekulan ya silakan aja. Kalau teman-teman seorang badarmologi ataupun porenmologi mungkin sudah masuk teman-teman, hari sudah masuk sebanyak ada pengambilan besar di sini nih. Nah, 175 mungkin teman-teman sudah pada sudah masuk di sini nih kalau untuk porenmologi. Cuman dia di bawah ke bawah nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting ketika masuk seperti ini masih aman. Kalau buat porenmologi masih aman teman-teman ya. Kalau aliran TA ya belum masuk ya. Kenapa? Karena saya akan menunggu MA10 di bawah karena menuju ke atas. Oke, untuk penguatan sudah mulai bagus, teman-teman. Cuman secara masuk saya belum. Kenapa belum? Karena belum memenuhi syarat saya gitu kan. Harus MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Kalau ini kan kemarin masih pas banget. Di sini juga MA10 sudah mulai di bawah kanan tapi masih menuju ke bawah. Nah, di sini juga MA10 masih menuju ke tengah dan si kadal pun masih di bawah MA-nya ya teman-teman ya. Anda barang lokal masih berusaha untuk jualan. Jadi aman-aman aja teman-teman, santai-santai aja dulu teman-teman ya. Tunggu sampai MA10 benar-benar di bawah kanan. Tadi banyak kepala 4 tuh keluar ya. TPMG yang masuk AKPD AZ, BB masih keluar ya, BB masih keluar, si KI udah masuk belum? Belum ya, belum masuk lagi si KI teman-teman ya. Belum juga keluar teman per hari ini ya. Oke, teman-teman BB tidak ngambil lagi, kemarin mengambil ya. Sekarang BB tidak ngambil lagi. Saya pikir kalau BB ngambil lagi bagus. Ini juga sudah mulai bagus teman-teman si JP nih. JP aja ngambil 1,8 juta loh, 1,2 juta, 1,1 juta. Ini memang kalau pengen memaaf harga itu minimal ada yang punya 20 juta lot teman-teman satu broker itu ya. Kita cek deh dari tanggal 3 Juni deh. 3 Juni ada yang nggak tuh kan baru 11, baru 10 teman-teman ya. Kalau kita upayakan dari sini tanggal 6 ada nggak yang sudah mulai nih tanggal 6 Mei, ada yang ada 20 juta lah. Tuh, CEO sudah mulai punya teman-temannya 52, 31, 18. Nah, ini nanti yang menjadi market makernya CEO sama si BK teman-teman ya. Si BK punya kekuatan, CEO pun punya kekuatan. Udah ngambil 52 juta lot kan, udah keren teman-teman. Itu minimal
20 juta lot. Nanti tunggu aja teman-teman, sebentar lagi was di up kok teman-teman. Tunggu aja. Karena si foreign itu memang benar-benar ini sangat berpengaruh di Goto ini teman-teman. Sangat berpengaruh. Oke, Juni tanggal berapa sekarang? 18 sih. Oke, teman-teman, ya terus ngambil ya sama si BK, bagus berarti teman. Jadi lagi dikoleksi nih sama si EU sama si BK teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin untuk Goto seperti itu ya, walaupun ada penurunan ternyata si Bandar Poren terus ngambil pengen harga di bawah, dan si Bandar Lokal terus ngejual teman-teman. Artinya penjualannya ada yang nampung teman-teman. Kalau yang nggak ada yang nampung ya cenderung stuck teman-teman ya. Ya teman-teman, mungkin seperti itu ya untuk Goto. Kalau keringnya susah teman-teman kalau Goto itu ya. Karena memang kepunyaannya luar biasa teman Goto itu ya. Lotnya berjumbo-jumbo. Jadi maka masih pola yang sangat senang itu begini teman-teman. Dia mau ngelempar 11 miliar, 20 miliar, 50 miliar dengan sekali hentakan aja bisa langsung keluar gitu kan. Beda dengan emiten-emiten yang lain mungkin yang tidak liquid teman-teman ya. Cenderung dia agak susah, makanya kenapa pada suka sama bid dan oper jumbo itu untuk foreign, mereka gampang ngambil, gampang keluar teman-teman. Itu yang dimaksud foreign sangat suka dengan bid dan opernya tebal teman-teman ya. Oke, ada Semil, kita lihat Semil. Kita lihat Semil, kemarin Semil turun ya. Hari ini ada pembuangan di seorang bandar lokalnya teman-teman. Kemarin ada madam ayam aja bandar lokal ya, sekarang malah jualan ya. Terus si bandar foreign yang nampung dikit 4,08 miliar. Udah ada CC teman-teman, bagus ya. Tapi kalau yang punya di atas santai aja teman-teman ya, santai aja karena posisi pun teman-teman di sini ya, maksud di atas ini teman. Maksudnya di atas ini nih ya, di angka 250-an lah ya. Kita cek Semil posisi 250 di mana? Ya, masih di bawah harga tengah ya. Artinya teman-teman masih punya di harga tengah ke bawah ya. Ini harga murahnya di angka 145 teman-teman ya, harga murahnya ya. Saya punya tahanan di angka 98 ya, berarti di harga lebih murah lagi ya di sini ya. Area murah banget gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau average pun tunggu aja ya. Ini kan belum belum bisa masuk. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 masih posisi di atas. Mungkin nanti ada kenaikan sebentar bisa ke level sini nih. Yang saya apa namanya? Yang saya tujukan di 226 ya. Kalau bisa tembus 226 berarti bisa melanjutkan kenaikan gitu, bisa kembali ke realnya. Tapi kalau dia tidak sanggup, cenderung dia akan ke bawah untuk menjemput di angka 178. Di sini teman ada tanda penurunan 178. 178 lepas, hati-hati 132 menanti. Kita hapus aja nih. Oh iya, kita ukur dulu nih teman-teman berapa sih pantulan dia itu di angka berapa persen. 24% teman-teman baru ada pantulan. Nanti kalau teman-teman mau 24%, nah di situ ada pantulannya teman, lumayan teman-teman ya. Tapi di sini tidak ada pantulan 24% ya tuh kan. Begitu teman-teman ya. Ya teman-teman, malahan di sini 5 di 5 sorry. Sini nih. Nah, pantulan di sini teman-teman. Di angka 45% tuh. Jadi kalau yang nyari pantulan teman-teman ya, teman-teman sendiri yang ingin cari pantulan lebih baik teman-teman nanti belajar untuk berapa persen dia cenderung turunnya teman-teman. Biasanya ya emiten-emiten lama tuh yang gampang untuk diprediksi ya. Tapi kalau emiten-emiten baru kadang-kadang agak susah teman-teman karena mereka juga belum menemukan ritme yang baik gitu kan. Oke teman-teman, pasti targetnya ke harga yang kosong-kosong ini teman-teman ya. Atau enggak minimal target sedikit lah di angka 324 atau di harga tengah di sini teman-teman di angka 332 teman-teman. Kalau sekarang posisi sudah murah, jadi walaupun teman-teman ada posisi ini lebih baik santai aja dulu ngambil teman-teman. Karena Simar lokal lagi jualan dulu, Poren baru masuk sedikit cuma 4 miliar aja teman-teman. Poren di sini ngambil pasti ada CC. Ada CCC sih lumayan teman-teman ya. Mungkin nanti akan ada kenaikan ke angka 224 karena CCC kan jualan nggak CCC. OCC jualan ya, ngambil 2,6 maaf, ngambil 4, jual 2 artinya masih ada sisa barang teman-teman ya. Ada 2,1 mudah-mudahan besok lah dikit lah ke sini nih. Ke 224 teman-teman. Kalau mau ngambil lagi lebih baik teman-teman tunggu aja betul sampai betul-betul CMA sebelumnya diberikan dan menuju kanan ini tanda-tanda penurunannya sini teman-teman nih. Di angka 183-nya sangat jelas sekali di gapnya harus ketutup. Sampai di sini di angka 134 teman-teman ya, ini gapnya harus tutup. Lebih baik kalau nyari aman tunggu aja sampai betul-betul MA sebelum diberikan dan menuju ke atas. Oke, teman-teman kayak yang ini nih bahan lokalnya teman-teman jualannya, bahan lokalnya jualan. Tuh YP teman-teman jualan ya 23,3 miliar teman-teman ya. Tapi sini CP sama si semua broker yang nerimanya bagus teman-teman. Makanya besok mungkin nanti ada kenaikan ke level 224 ya. Kalau tidak kuat ya cenderung dia akan roboh lagi ke angka 183. Lanjut, ada doh teman-teman ya, punya teman kita doh. Doh.
Tuh, kita lihat tuh. Ya, posisi masih downtrend teman-teman ya, ada tanda penurunan di angka 96. Tapi penurunan ini ada akumulasi dia dari bandar lokalnya ya. Domestik ada si YB emang teman sini nih. Si Doh kalau dia tukaran biarin aja teman-teman ya, karena emang di YB ketemu YB, SA ketemu SA kan. Nah, perhatikan teman-teman nih. Kita niatkan YB ya, kita niatkan kita cek tanggal 17-nya teman-teman ya. Kita cek tanggal 17-nya ya YB kan, YB masih masuk teman-teman ya. Kita cek di sini. Oh ya, ketemu SA kan 17 juga kan. Artinya memang dari dulu emang apa namanya si Doh ini cenderung seperti ini teman, tukar-tukaran barang. Artinya apa? Berarti kalau ada tukar-tukaran barang, berarti fix ini ada bandarnya. Maka teman-teman tunggu aja ya. Kalau secara akumulasi bandar lokal perhatikan sudah mulai ngambil lagi. Jadi pertukaran-pertukaran barang seperti inilah yang biasa dilakukan sama si Doh teman-teman ya. Kalau mau ngambil tunggu dulu sampai betul-betul CMA sebelumnya di bawah candle teman-teman ya. Karena area penurunan sudah belum dilewati kan di angka 96, di angka 89 dan di angka 85 teman-teman. Ini area penurunan ini. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa ditahan di MA 200 atau dia mau ke arah tanggal 8 tanggal 9 di sini nih ya. Ini adalah area yang saya tunggu-tunggu penurunan ke level sini lagi. Karena ini kan ada gap, tambah satu ada gap, yang kedua dipaksakan gitu kan. Lagi enak-enaknya turun kan dipaksakan untuk naik sama sama market besarnya. Naik nggak nih? Yang teruskan naik ya pada naik semua, tanggal 8 tanggal 9 kan putar titik balik teman-teman ya. Titik balik IHSG juga tanggal 8 tanggal 9. Oke teman-teman, jadi sekarang lagi posisi itu downtrend dulu, biarkan aja dulu teman-teman yang nyangkut di atas, santai aja. Ya, kenapa santai? Karena target ya sampai ke angka 159, teman-teman. Kita cek ya di sini. Tuh, posisi di mana? Ya, tenang ada bandarnya teman-teman ya. Nih lihat 205. Jadi teman di sini nih. Harga di angka 143 ataupun di harga tengah. Ini belum pernah dikit lagi menyentuh apa namanya atapnya, tapi belum menyentuh teman-teman. Maka targetnya saya pikir ke angka 144 teman-teman masih bisa lah. Kenapa masih bisa? Karena dia sudah bikin satu siklus teman-teman ini. Ini kan di downtrend kan, di up, turunin lagi, di up lagi. Nah, siklusnya di bagian sini nih. Bisa jadi siklus sampai sini lagi, cuman yang terdekatnya dulu teman 144 sini teman-teman sini. Turun kan mulai ke bawah lagi, terus sekarang lagi di ke bawahin dulu. Tunggu aja teman-teman. Ini level termurahnya di angka berapa? Di angka 78 ya. Bahkan bisa di angka ke 50 teman-teman ini. Soalnya tanda penurunan 50 pun ada. Karena ini emitter yang pernah ke 50 kan. Jadi lebih baik hati-hati dulu teman kalau mau ngambil ya. MA 10 di bawah karena menuju ke atas itu adalah saat pengambilan yang baik teman-teman ya. Ini sudah turun berapa persen dari atap dikitnya? Baru 19% lah, santai aja teman-teman ya. Oke, Doh ini selagi diambil sama bandar lokalnya dan terjadi tukar-tukaran seperti biasa, memang Doh itu suka tukar-tukaran. Waktu saya di angka 5152 pun 5152, 5051 itu tukar-tukaran, teman. Tapi tiba-tiba dem aja gitu kan. Up ya tanpa ada tanda aling-aling, tiba-tiba up aja gitu kan. Oke, untuk Doh seperti itu ya. Kita lihat pipa. Pipa apakah menarik katanya? Kita cek pipa. Pipa Media Asia. Kita cek untuk posisi. Pipa FCA bukan teman-teman, bukan. Kita cek di sini. Apa akselerasi? Pemantauan khusus teman-teman saya, kalau emiten-emiten yang FCA sebagaimana murah pun teman-teman ya, saya sudah mempatwakan diri sendiri ya. Aram saya ngambil hukumnya. Kuartal 3-nya bagus, cuma kuartal 4-nya nggak keluar nih teman-teman. Di sini tandanya diperhatikan nih. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuatif negatif. Perusahaan tercatat belum mencapai laporan keuangan. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Nah, secara fundamental tidak baik, teman-teman. Kenapa? Karena lihat equity-nya negatif. Ya, equity-nya negatif. Kalau menarik, saya tidak akan tertarik dengan emiten-emiten yang tidak berfundamental, teman-teman. Bahkan saya menghindari untuk sekarang ini. Mungkin oke lah kalau untuk scalping saya tidak pernah melihat fundamental, teman-teman. Tapi kalau untuk
swing, saya pun akan mengamankan diri untuk melihat fundamental. Kenapa? Biar aman. Kita kan punya duit, pingin ditempatkan di tempat yang aman, teman-teman. Walaupun tahu sendiri bahwa saham itu turun naik, tapi kalau kita punya perhitungan teman-teman ya, di fundamental yang baik, kita tidak akan terjeblos teman-teman ya. Lebih baik teman-teman bagi yang baru ngambil, fundamentalnya dulu yang teman-teman kejar ya. Jangan TA-nya dulu, fundamentalnya dulu. Baru setelah fundamental baik, baru lihat untuk TA-nya teman-teman, dan isiannya. Oke teman-teman, ini kelas berapa sih pipa ini? Kita cek ya untuk pipa kelas berapa. Udah dicatat belum sih ya? Belum ya. Nah, oke, kalau dari isian teman-teman, isiannya si Pandar Poren nih, poren mana nih teman-teman nih? Keren banget teman-teman ya. Ada aksi apa teman-teman di si pipa ini? Kecuali kalau ada aksi teman-teman ya, kalau ada aksi korporasi yang memungkinkan si pipa ini bisa disuntik dana teman-teman ya, untuk menutup apa namanya, untuk menutup ekuitasnya ya. 1,5. Nah, ini yang saya khawatirkan itu 1,5-nya itu teman-teman. Kalau FCA-nya saya tidak khawatir untuk kelas 1 ya. Tapi kalau FCA kelas 1 dan 5 artinya laporan keuangan kurang baik untuk angka 5 itu. Maka saya berpendapat bahwa setiap emiten itu teman-teman kalau berfundamental baik itu tidak mungkin equity-nya negatif teman-teman ya. Tapi kalau Bandar mah ya terserah ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini sebenarnya lagi diambil sama si Bandar Poren teman-teman ya. Di sini nih. Dari mulai tanggal 24 Februari kita cek ya, 24 Februari ya. 24 Februari siapa yang ngambil? Kalau secara pungutannya bagus teman-teman, ini si Bandar Porennya ya. CEU teman-teman ngambil 1,3 miliar aja di harga 13 perak teman-teman. Artinya CEU terus ngambil ya. Maaf teman-teman ya. Ada tukang basreng, kedengeran banget ya basrengnya. Nah, kalau dari segi pungutan teman-teman ternyata bagus teman-teman ya. Dari segi pungutan ya, Bandar Porennya malahan dia yang ngambilnya CEU teman-teman ya. Kita cek deh. Kalau untuk aksi korporasi belum ada teman-teman ya. Cuman dari aksi ini saya curiga ini ada aksi apa nih teman-teman ya. Karena Poren sangat gigih sekali teman-teman ya nih. Untuk ngambil si emiten ini harga murahnya teman-teman di angka 13 perak kan ya. Nah teman-teman ini kan si pipa ini karena saya sebenarnya karena hanya nomor 5-nya aja yang jadi khawatir teman-teman ya. Equity-nya negatif teman-teman, perhatikan equity negatif 5,6 triliun gitu teman-teman itu. Itu uang sangat luar biasa teman-teman. Dan dia gula kuartal 4-nya sama kuartal 1 tahun 2020 belum menyampaikan laporan keuangan. Nah, itu yang masalahnya di situ teman-teman ya. Cuman kalau equity negatif tapi kalau laporan keuangan bisa dipenuhi aja teman-teman, cenderung masih aman gitu. Tapi kalau sudah equity-nya negatif, LK-nya tidak keluar, hati-hati aja teman-teman ya. Lebih baik cari aja emiten-emiten yang betul-betul secara fundamental baik aja teman-teman ya. Kalau teman-teman suka di harga FCA, silakan aja. Cuman saya sendiri ingat, saya sendiri tidak menyukai FCA. Kenapa? Karena sangat sulit untuk transaksi ya teman-teman ya. Ya harus pakai otomatis dan harganya harga keseimbangan. Seperti halnya waktu kita beli di harga penutupan ataupun di harga pembukaan ya, ketika jam bursa buka teman-teman ya. Itu yang menjadi kesulitannya teman-teman. Kalau selain di repair itu aman-aman aja. Cuman kalau sudah mulai bebas mungkin dari FCA-nya, nah mungkin saya kalau lihat pungutan seperti ini ya cenderung saya oke-oke aja gitu kan. Oke teman-teman, untuk pipa ya, yang saya khawatirkan cuma nomor 5-nya aja. Secara pungutan baik, Portland pun sudah mulai ngambil walaupun sedikit. Oke, untuk pipa seperti itu. Lanjut, ada Bitek teman-teman ya. Bitek. Udah lama juga Bitek nih nggak dibahas ya. Ya teman kita nih. Oke, Bitek masih adalah ini FCA kelas 1 juga teman-teman, masih aman sih FCA kelas 1 mah ya. Ini Banar Lokal masih berusaha keluar teman-teman ya. Poren sudah masuk ke tanggal 18 hari ini, Poren masuk teman-teman ya. Tumben nih Poren masuk hari ini. Siapa Porennya? Cece ngapain 600. 600 perak teman satu lot. Iseng amat si Cece ngambil satu lot teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk saat ini Bandar Lokal masih belum masuk teman-teman ya. Sementara ini masih terus jualan, mudah-mudahan nanti mungkin bisa ngambil kembali ya, karena nih FCA itu ketergantungan dari seorang bandar lokalnya teman-teman ya. Bandar Poren mungkin hanya sebagai pelengkap aja gitu.
Tapi yang biasa memaaf harga itu adalah si bandar lokal untuk si emiten yang kena FCA kelas 1, teman. Oke. Sementara BTEK masih posisi pengeluaran aja dari seorang bandar lokalnya, teman-teman ya. Oke, untuk si BTEK seperti itu ya, belum ada perkembangan yang signifikan. Tapi secara TA sudah mulai bagus, teman-teman, sudah mulai dijaga ya di angka 5, 6, 7 ya, teman-teman. Antara tiga angka 5, 6, 7 dijaga di sini, teman-teman ya. Kalau secara TA sih masih posisi uptrend gitu kan. Cuman ya harganya doang yang tidak bagus. Dan harganya bagus, teman, harganya bagus 6 perak. Cuman FCA-nya doang, teman-teman, yang tidak bagus, FCA-nya doang. Oke, teman-teman ya. Kita lihat untuk BTEK. BTEK. BTEK, kita lihat kuartal satunya udah keluar dulu. Masih rugi, teman-teman ya, malah lebih gede ruginya ya. Revenue juga menurun, teman-teman ya. Secara angka juga kurang baik ya. Masih belum menentukan titik baiknya, teman-teman ya. Mudah-mudahan sih tahun di kuartal 2-nya positif lah, teman. Yang minimal positif aja, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk sementara ini ya dari BTEK belum ada pungutan dari seorang bandar lokalnya, masih pembuangan, teman-teman ya. Ada BMTR, BMTR, BMTR. Ya, BMTR juga masih posisi downtrend, teman-teman ya. MA10 sampai MA20 masih berada di atas skandal dan masih ada pembuangan dari seorang bandar lokal dan porennya. Yang nampungnya siapa? Berani banget, teman-teman, yang nampungnya nih. Kita cek dari tanggal 12 Juni nih, siapa yang nampung ya? Untuk teman kita yang nampung, hati-hati ya. Tapi sebagian teman kita ada yang masuk ke Smart Money, teman-teman nih, ya. Cuman belum tinggi aja. Tunggu sampai Smart Money tinggi ya di sini, nah, apa sinilah. Di angka sinilah. Mungkin kemarin juga ada tinggi kan, terjadi kenaikan, maka tunggu sampai ada yang tinggi banget baru besoknya terjadi kenaikan ya. Kita cek untuk BMTR masih posisi downtrend. Santai aja, teman-teman, santai aja. Oke, sudah mulai di harga murah bangetnya, teman-teman. Tapi sebenarnya dia standar di sini, teman-teman nih. Di angka 257 ya. Jadi nanti targetnya bisa ke angka situ ya. Ke 257 standar di sini. Harga tengah standar di situ. Pokoknya sideway-nya itu di situ. Jadi keburu ke harga sideway-nya aja. Berburu ke harga sideway-nya aja, teman-teman ya. Oke, harga wajar 112. Jadi sekarang lagi diturunkan ke harga wajarnya sama 278 ya. 278 berarti ke 112 begini turunan ke arah situ, teman-teman ya. Nah, ini target tanggal 8, tanggal 9 pun belum dijemput dengan baik. Mudah-mudahan bisa kejemput dengan baik. Karena si Bana Lokal sama si Poren pun lagi jualan. Siapa yang nerima? Teman-teman kita ya. Teman-teman kita. Kalau untuk Porennya, mana Porennya? Poren siapa yang nerima? Sedikit ya, cuma si Aka doang. Sama si kakak. Jadi ini penurunannya ternyata teman-teman kita lebih baik, teman-teman. Kalau mau ngambil biasa seperti biasa. MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Cuman itu doang, teman. Kenapa saya pingin mempermudah teman-teman. Jadi teman-teman kalau ketika ngambil MA10 di bawah kanal menuju ke atas, untuk average-nya pun nanti sama MA10 di bawah kanal menuju ke atas. Upayakan setelah 20% ke bawah kalau mau average itu. Itu sebenarnya itu untuk emiten-emiten yang istilahnya yang nyangkut, teman-teman. Tapi kalau teman-teman beli di bawah, model ini kan beli di bawah nih, dengan nunggu MA10-nya aja, teman-teman ya. Dengan nunggu MA10-nya aja, nanti kan ini sudah murah banget. Nanti kalau contohnya turun ke bawah lagi, udah bukan bukan average, tapi tambah muatan, teman-teman. Karena posisinya pun posisi sudah murah, teman-teman. Dengan nunggu kenaikan aja. Beda dengan teman-teman yang nyangkut contoh di harga atas, di harga tengah gitu kan. Cenderung harus average gitu kalau pengen kejemput. Kalau nggak cut loss sebelum, kalau cut loss kan harusnya teman-teman sudah dari awal sudah, kalau turun sekian persen saya akan cut loss gitu kan. Rata-rata kan teman-teman kadang-kadang stop lossnya suka tidak diperhatikan gitu, teman-teman. Ya teman-teman, jadi untuk BMTR lebih baik santai aja dulu, masih ada tanda penurunan di angka 125 sama di angka 122-nya, yaitu terjadi tanggal 8, tanggal 9. Santai saja dulu. Karena posisinya lagi downtrend karena si barang lokal sampai sekarang lagi jual, siapa yang nerima? Teman-teman kita. Ada BSBK, teman-teman ya. BSBK.
BSBK posisinya ini masih belum ada pengambilan lagi teman-teman nih. Ini malahan ada pembuangan terus dari seorang barang lokalnya ya. Coba di pasar nego ada nggak ya? Ada transaksi pasar nego nggak bulan ini? Nggak ada juga teman-teman ya. Hari bulan ini tidak ada di pasar nego ya. Foreign nggak ada. Oh domestik. Oh nego domestik ada nggak? Oh nggak ada juga teman-teman ya. Kita di tanggal 2. Oh ada teman-teman si PG nih. PG 107. Kita netkan. Ada si PG nih 57.000 teman-teman ya. Ngambil dari siapa aja ini si PG? 57 107. Bawa berarti ke RO sama si PG teman-teman yang ngambil ya. Tapi di harga 50 pas lumayan lah teman-teman ya. Oke di pasar nego sudah mulai ada cuma 57.000 atau cuma satu kali entry doang. Minimal 300.000 lot teman-teman yang minimal itu teman-teman ya. Kalau ini masih dikuasain sama teman kita ya, smart money belum masuk ya. Baru sedikit-sedikit nih. Tunggu sampai smart money tinggi teman-teman ya. Nah, biasanya suka ada terjadi pembukaan keran teman-teman ya. Maka manfaatin kalau yang sudah tidak suka, manfaatin aja teman-teman untuk pembukaan. Walaupun di sini berdasarkan harga wajar di angka 330, cuman ya kalau benar pingin ke bawah ya gimana? Karena ini emiten gocapan teman-teman ya, suatu saat walaupun dibawa ke atas pun dia akan kembali ke gocap lagi. Kenapa? Karena emitennya begitu, teman pengen diistirahatin di gocap. Udah istirahatin di gocap nanti taikin lagi seperti itulah teman-teman ya. Nih, gocap, taikin, gocap lagi. Targetnya hanya ke 96 aja. Ya teman-teman yang punya di atas harga 96, upayakan turun di angka 90-an lah. Average teman-teman harus 90. Ya, karena saya targetnya di situ aja biar cepat kejemput aja teman-teman ya. Kenapa ke situ? Karena standarnya di sini dulu teman-teman belum bisa mencapai harga tertinggi yang baru karena ini emiten yang di up duluan. Maka targetnya nggak usah jauh-jauh ke sini aja nih. 99 teman-teman ya. Di area sini nih. Maka sini kan sampai sini aja kan 92-an ya. Maka target itu di area sini aja saya teman-teman untuk targetnya itu ya. Oke, untuk BSBK seperti itu ya. Foreign sudah mulai masuk dikit-dikit kemarin ya. Tanggal 22 Mei, 22 Mei. 22 Mei siapa yang ngambil untuk Foreign? Ya ada si EP bagus teman-teman ya. EP yo sudah mulai ngambil ya. Bagus deh teman-teman ya. Tinggal nambah 200 lot aja nih bisa biar bisa memaaf harga ya. Jadi si badar lokal masih keluar, Foreign sudah mulai masuk tapi sudah mulai jarang masuk lagi. Yang pegang itu si EP, Bandar Foreign KW teman-teman ya. Lanjut ada si PSAB teman-teman ya. PSAB itu emiten sudah usai ya pestanya ya. Ya, PSAB hati-hati harga sudah mahal banget ya. Sudah mahal. Teman-teman kalau mau ngambil di bawah aja ya. Ini pengawalan sudah selesai juga ya. Oke, jadi sudah tidak saya bahas lagi ya. Kalau pengen pembahasannya silakan lihat di tanggal 4/06/25 ketik aja PSAB. Karena harganya sudah mulai mahal, teman-teman. Oke. Nanti itu saya akan tunggu di bawah lagi ya di sekitar level sini lah. Di 300-an nih pas MA 200-nya. Kalau sudah di MA 200-nya, teman-teman kabarin saya. Oke, teman PSAB seperti itu ya. Karena kemarin waktu saya ngebahas emiten yang sudah pengawalan selesai, saya dibilang omon-omon teman. Woi katanya sudah selesai pengawalan, malah dibahas lagi katanya. Oke, jadi PSAB sudah dalam posisi selesai pengawalan dan harga sudah tinggi. Ada PANS ya. PANS teman-teman ya. Sama BRPT tuh teman-teman ya. Nah, ini PAN kita lihat PAN posisi di mana PAN? PAN. Nah, posisi PAN harga standar kenaikannya di sini teman-teman. Nah, dikit lagi ya. Di angka 1.800 PAN ini ya. Ini bit tanda tipis ya. PAN ya. Kita cek nih bit tanda tipis enggak? Ya tipis teman-teman ya. Hati-hati ya kalau yang tipis 200. Teman-teman beli 1.000 aja bisa meng-ARB kan ini ya. Oke teman-teman ini tanda area penurunan dulu ya sudah dilewati dengan baik. Ini tinggal tanda kenaikan di sini. Ini targetnya di sini aja, jangan jauh-jauh teman-teman ya. Target 18.0625. Ini standarnya. Saya bilang tadi di mana harganya? Nah di sini ya di angka 1769 ya. 1769 ini milik fundamental. Secara EMA bagus teman-teman ya. Ini tanda penurunan saya bikin juga di sini nih.
Di angka berapa? 1545. Terus ada lagi tanda penurunan di mana? Di sini teman-teman. Di angka 146, 1520. Nah, ini bagus, bagus, bagus. Langsung di sini teman-teman. Nah, ya, ini bagus support teman-teman di angka 1300 support ya. Ini berarti ada part tipis ya. Ini aja. Oke, secara TA bagus teman-teman. Secara TA bagus ini. Untuk panisif secara TA bagus. Nanti target yang terdekatnya di sini teman-teman. Nah, di angka 1615 ya. 1615 itu target yang terdekatnya, dan target agak atas sedikit di angka 1650 karena sudah kesentuh sama ini nih ya, sampai ke level berapa nih? 1700 ya. Nah, targetnya nanti teman-teman sudah 1800 aja. Sini ada nggak target 1800? Nah, ini ada gap yang sangat lebar teman. Tuh, ada ya. 1800 ini gap yang sangat lebar. Nah, ini target target yang harga tinggi di sini teman-teman nanti ya. Ini target. Nah, target tengah berapa? Tengah berapa? Tapi ini hati-hati bit dan lapornya tipis ya. Nah, untuk saat ini teman-teman, untuk saat ini sementara ini gitu ya. Eh, kalau secara TA bagus teman-teman, tapi secara isian bandar lokal sama poin lagi posisi jualan dulu ya. Nih teman-teman, yang posisi jualan bandar lokal jualan, bandar poren pun lagi jualan di sini nih. Bandar lokal jualan, poren pun jual. Kalau poren jualan jarang-jarang, tapi yang paling masif itu bandar lokalnya. Kenapa kok katanya bisa di up? Karena tahanan sebelah kanan ada yang makan. Siapa yang makan? Perhatikan nih teman-teman. Dan diizinkan naik. Kalau mau sok silahkan makan katanya gitu ya. Sampai kenyang gitu kan. Nanti turuninnya enak teman-teman ya. Kita cek tanggal 18 ya. Nah, tapi di sini kalau ketemu harga domestiknya, walaupun dibuang sama si bandar lokalnya, ternyata untuk hari ini itu bagus teman-teman yang ngambil YB, CC, GR, CP teman-teman ya. Jadi ini adalah emiten yang dimakan tapi disilahkan teman-teman ya. Target terdekat di angka 1615 dan di angka 1650. Kalau teman-teman istilahnya ini kan bukan markup harga dari seorang bandar, tapi si bandar mengizinkan untuk naik dengan cara apa? Silahkan dimakan sebelah kanan. Saya tidak akan mengganggu. Asal jangan naruh sebelah kiri. Kalau naruh sebelah kiri dihajar sama si bandarnya teman-teman ya. Oke, jadi secara TA bagus menuju ke atas ya. MA10 menuju ke atas, tapi harus hati-hati di angka 1545 adalah area penurunannya, dan di angka 1520 ada area penurunan juga. Jadi kalau masih sampai sini masih aman. Lepas dari sini hati-hati bisa ke 1520. Untuk si bandar lokalnya sudah lagi buangan, poren pun lagi buangan, dan kenapa naik? Karena posisinya si bandar lokal sama si bandar poren menyalahkan untuk dimakan, teman-teman. Artinya CC, YB, GR itu makan sebelah kanan, makan, makan, makan seperti teman-teman ya. Ini juga sudah ada tanda-tanda kenaikan nih secara TA ya, di angka harga sekarang itu kemarin kemarin hari ini ya. Kita gedein dikit teman-teman nih. Ada tanda kenaikan di sini, tanda kenaikan teman sini. Nah, di angka 1600 tanda kenaikan. Oke, targetnya jangan jauh-jauh dulu ke angka 1600 bisa kejemput ya, tapi ini beta lapornya tipis. Oke, lanjut ya teman-teman ya ke emiten berikutnya ya. Ada jas. Saya pengalaman di jas dulu ya. Jas itu bagus teman-teman ya. Kalau dulu bagus ya. Sering cuan saya di sini teman-teman dulu ya. Oke, posisi MA200 masih di bawah candle. Di jas belum ada yang di satu pun, belum ada yang ditembus ya, baik kenaikan ataupun penurunannya belum ada ditembus. Cenderung sideways. Ini seekor kembarnya sudah keluar. Ini tanda penurunan 158 posisi uptrend. Kalau mau ngambil tunggu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas dulu teman-teman ya. Walaupun posisi uptrend tapi kita akan ngambilnya, kalau teman mau ngambil gitu ya, tunggu sampai betul-betul si MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Pungutan teman-teman bunga poren sudah ngambil banyak lumayan ya, 47 juta. Nah, di sini teman-teman di tanggal 19 Mei, cuman bandar lokal lagi keluar dulu nih ya. Perhatikan bandar lokal lagi keluar dulu. Nah, kemarin sudah ngambil 2 hari nih ya, keluar sedikit ya. Nah, Smart Money sudah mulai ngumpul, udah bagus. Mungkin nanti teman-teman pas MA10 di bawah kanannya, manfaatin itu bisa ke level 62 teman-teman untuk kenaikannya. Nanti targetnya di angka 66 dulu deh teman-teman untuk si jas ini ya. Kita lihat jas posisi di mana. Ya, posisi dia dijual di harga murah banget teman-teman. Targetnya itu ke harga sini aja, ke harga murah, terlalu tinggi jangan terlalu tinggi teman-teman ya. Nah, level sini aja. Di sini nih. Nah, di angka 109 lah teman-teman, jangan jauh-jauh ya.
Mungkin 109 nggak terlalu jauh lah teman-teman ya di sini. 90-an lah cukup. Ini emiten di up duluan teman-teman, dia pernah menyentuh harga mentoknya. Nah, jadi targetnya ini bukan ke harga tengah tapi di harga murah, murah banget ini posisi dia murah banget teman-teman ya. Suatu saat dia akan menembus ke harga sini teman teman K225 ya. Tapi selama beberapa tahun ini tahun 2021 pun ketika Covid dia belum pernah menyentuh ke harga murahnya di angka 300-an. Berarti udah standarnya di sini aja untuk jas. Di angka 115 ya, di angka 115 itu baik. Tinggal tunggu aja MA10 di bawah aja menuju ke atas. Kalau sekarang kan masih posisi MA10 masih berada di atas skandal. Tapi secara TA sih masih posisi aman ya. Masih posisi uptrend karena ditahan di MA200. Lanjut, ada Becip, teman-teman Becip. Bumi Citra Permai, Becip ya. Wish, Becip nih. Ternyata yang saya targetkan sebenarnya sudah agak agak kesentuh dikit teman-teman ya. Nah ini sebenarnya posisi masih uptrend. Kenapa? Karena posisi MA20-nya belum ditembus ya. Nah dia cenderung ditahan ya di angka 83 teman-teman ya. Tanda kenaikan per hari ini sudah dibikin sama dia nih. Ya di kisi kepala merah ada 91 sama sini nih. Ada gap gap, saya ke gapnya aja ya, nggak apa-apa ya, 92-nya. Posisi si Bana Loka terus akumulasi, teman-teman bagus ya. Ini berarti dia cenderung ngikutin ini teman-teman ya, belum pernah kena suspend kan? Belum kan? Nah, betul teman-teman. Dia dikoreksikan agak dalam dikit teman-teman bagus ya. Nah, selama dia tidak jatuh dari 83 masih aman. Bahkan ke 81 pun masih aman kecuali kalau sudah jatuh ke angka 777. Hati-hati bisa jatuh lagi ke bawah lagi karena di sini ada gap yang sangat lebar. Mungkin untuk hari ini. Untuk saat ini teman-teman ya, dia mau menembus targetnya ke 100 dulu deh teman-teman ya. Kita coba cek di sini Becip posisi di mana? Ya, dia juga posisi di bawah harga murah banget teman-teman ya. Nah, teman-teman targetnya jangan jauh-jauh teman-teman ya. Sedikit lagi sebenarnya di sini. 120, 120-an lah teman-teman ya. Standarnya sebenarnya di sini teman standarnya gitu ya. Tapi di sini si Bana Poren, maaf, si Bana Loka masih posisi mungut terus nih belum jualan. Bana Loka kemarin di harga tertingginya sudah tahu nih si Bana Poren. Sorry saya ulangin. Bandar Loka terus akumulasi atau memaaf harga. Bandar Poren sudah tahu dia jualan di harga atasnya di angka sekarang. Karena standarnya itu di angka sekarang gitu kan jualan di sini nih. Ya, nih ada atap dikit di sini teman-teman, atap dikit ya di sini. Di angka 9. Makanya dia jualan langsung tetapi ketika masih ditahan masih di MA20-nya belum jebol, Poren sudah masuk lagi kan dikit nih di sini nih. Nah, ya di tanggal 16 Juni ya 16 Juni masuk nih si Poren teman-teman ya. Nah, di si AK ya ngambil walaupun sedikit lumayan tapi teman-teman ya. Nah, ini tanda-tanda penurunannya sudah dibikin juga di sini teman-teman nih di angka 85 si ekor hijau teman-teman ya. Hati-hati itu ya. Jadi selagi dia tidak turun ke level 83 masih aman ya. Kalau sudah jebol hati-hati ke 77 ya bisa jebol ke bawah. Tapi untuk pungutannya lagi bagus teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil lagi teman-teman lihat dulu ya MA10-nya sudah kembali ke relnya apa enggak teman-teman. Kalau sudah kembali ke relnya MA10 di bawah kanan menuju ke atas mungkin dia akan melanjutkan kenaikan bisa ke 110 gitu kan. Sampai ke angka 129 targetnya 129 teman saya ini. Kalau sudah sini sudahlah teman, sudahlah gitu kan. Karena target-target yang saya targetkan pun semuanya sudah tercapai dengan baik. Oke teman-teman untuk si Becip seperti itu ya. Jadi belum ada buangan dari seorang bandar lokalnya. Bandar Poren cenderung dia keluar tapi sudah mulai masuk dikit-dikit lumayan lah teman-teman. Masih ada CTF ya kita cek deh. Sehingga penasaran teman-teman nih. Nah 5 Juni deh dari 5 Juni ya. CTF teman-teman sama si PD teman si IP teman-teman ini bagus teman-teman ya. Ya selama dia tidak jatuh dari MA20 masih aman teman-teman untuk Becip ini ya. Oke teman-teman kali kalau sudah mulai menyentuh ya hati-hatilah sudah menyentuh MA20 hati-hatilah teman-teman ya. Cuman ini sebenarnya lokalnya keren belum jualan dengan baik. Saya pikir sih sinilah bisa lah teman-teman ke angka 100 ya kalau nggak ke 128 cukup di situ. 128 udah cukup teman-teman. Tapi kalau MA10 sama MA20 masih berada di bawah candle, wah bisa sampai ke harga lebih tinggi lagi teman-teman ya. Saya sih tidak punya ya di situ ya. Mungkin bisa kalau pas ini teman-teman ya. Kalau nggak ke harga murahnya, tapi kalau berdasarkan prediksi harga wajarnya cuma 32 sama 60. Berarti sekarang itu sudah posisi mahal banget teman-teman. Oke teman-teman lanjut ada cak teman-teman cak ya. Ada cak coba lihat cak 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 cak.
Nah, cak dalam posisi dia masih downtrend, teman-teman, masih downtrend. Saya dulu pingin banget beli cak, teman-teman, cuman belum dikasih kesempatan terus, teman-teman ya. Saya diingetin lagi nih. Tidak masuk watchlist, cuman saya pingin aja beli cuan di cak, teman-teman. 119 ini ada area penurunannya, ada gap sama seekor merah, teman-teman ya. Juga area penurunan di sini nih di angka 132. Terus di mana lagi? Di sini di angka 124. Kita cek untuk area kenaikan di sini sudah di angka 150, 174 sudah ya. Kita cari kenaikan sementaranya. Ada gap 145 gap, teman-teman, target kenaikan ya. Oke, sekarang sudah terlihat jelas. Di sini mudah-mudahan ditahan di area sini kan tadi ada gap, teman-teman, di sini gap ya. Nih gap ya. Nah, ini mudah-mudahan gap di sini nih. Nah, mudah-mudahan gap ini ketutup dengan baik ya. Tinggal dikit lagi tanda kenaikan sudah mulai dibikin lagi di angka 138. Ini pakai tanda biru ya. Tanda biru dong. Tanda kenaikan ya. Nah, ini pas sementara ini bandar lokal lagi keluar dulu, teman-teman ya. Bandar foreign sudah masuk dari tanggal 23 Mei. Kita cek 23 Mei. 23 Mei. Mana 23 Mei? Mei. Siapa yang masuk? Ada DX, teman-teman, 1200 lot ya. Tapi kemarin hari berapa nih? 16 Juni ya malah keluar, teman-teman ya. Nanti tunggu dulu, teman-teman yang nyangkut di atas, tunggu dulu untuk average ataupun untuk teman-teman yang baru masuk, tunggu dulu ya. Saya upakan yang paling simpel. Tunggu sampai MA 10-nya di bawah candle kembali. Karena tanda-tanda penurunan di angka 134 sama di angka 131 nggak sedikit lagi. Kecuali kalau ditahan di sini ya di angka 135. Nah, ini baru ngambil cuma sedikit doang, cuma 6 lot doang ya. Smart money sudah mulai masuk bagus di sini nih ya. Nah, mudah-mudahan ditahan di area sini sekarang ataupun di area 134 ya. Nanti kalau mau masuk MA sebelum dibakar menuju ke atas. Apabila ada kenaikan sampai kalau posisi kembali 138 ya teman-teman dan tidak kuat berarti dia mau melanjutkan penurunan. Kalau tembus MA 10-nya dipastikan dia akan lanjut ke 144. Target saya hanya ke angka 150 aja teman-teman untuk sementara ini. Kita lihat cak. Ya, posisi dia itu tidak jauh-jauh dari harga tengah. Standarnya di mana? Standar itu sekarang ya untuk sekarang dari tahun 2022. Nah, di sini teman-teman nih standarnya 155. Jadi untuk target ke 155 sangat memungkinkan ya. Kenapa di sini kan kalau kata orang-orang support, teman-teman, supportnya jebol, terjadilah nanti dijadikan resist, teman. Bahkan kadang-kadang kalau orang-orang itu suka ngambil resist sebelum juga sih suka diambil resist, teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri udah kemana? Kalau saya sendiri ya 150 aja sini. Sama di angka 174, teman-teman, targetnya itu ya. Tapi untuk sekarang lebih baik santai aja dulu karena posisinya lagi posisi downtrend. Ya, upayakan nanti kalau mau ngambil MA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Si bandar foreign sudah mulai akumulasi walaupun sedikit, bandar lokal yang lagi jualan dulu, teman-teman. Walaupun ngambil hanya sedikit aja, smart money terus tapi sudah mulai ngumpul dengan baik nih. Perhatikan ketika smart money ngumpul sudah terjadi kenaikan. Makanya terjadi kenaikan lebih baik konfirmasinya nanti MA 10 di bawah kena dan menuju ke atas. Ya, targetnya sini aja nih. Jangan jauh-jauh, saya bikin target di sini ya. Oke, teman-teman, tamat sudah. Satu lagi JPFA ya. JPFA saya lupa, teman-teman ya. Sama BRPT mungkin tadi Oke, JPFA posisi sudah mulai di sideways-kan ya, sudah beberapa hari ini ditahan di angka 1545. Ini tanda-tanda kenaikan sudah dibikin di sini ya. Nah, di angka 1600-an. Kalau mau ngambil bagaimana? Tunggu sampai konfirmasi MA 10-nya masuk di bawah candle dulu. Karena posisi si bandar lokal masih jualan, perhatikan nih. Foreign pun ikut-ikutan jualan, teman-teman ya. Nah, ini masih ada area penurunan di sini di angka 1470-an. Ini area penurunannya. Nah, sini nih ya. Di angka 1470. Jadi belum ada tanda-tanda kenaikan ya karena si bandar lokal pun belum akumulasi, foreign pun belum akumulasi. Dan si MA 10 pun masih berada di atas candle. Hati-hati. Ya, lebih baik teman-teman tunggu aja dulu sampai nanti konfirmasi si MA 10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Posisi sekarang ya. JPFA. Posisi ya, posisi dia masih cenderung
baru keluar sedikit dari harga tengahnya, ya. Mudah-mudahan nanti ada pantulan ya. Tinggal nunggu EMA 10-nya aja teman-teman ya, karena harga wajar pun masih di angka 3.000 kuartal 1-nya. Kita ke 3.000 udah ke salib ke angka 2.000 doang ya. Sini angka berapa? Paling tingginya 2.100 ya. Berarti berdasarkan sini ya, ke salib 1.700 teman-teman di sini nih ya. Ada 700 sama 200 ya. Oke, lebih baik teman-teman kalau mau ngambil JPFA tunggu aja sampai betul-betul EMA 10 di bawah menuju ke atas. Apabila ada kenaikan teman-teman sampai ke level 1.595-an dan tidak kuat, cenderung dia akan turun kembali ya. Kalau sudah melewati, tunggu sampai ke level 1.675. Kalau sudah ketembus, fix dia mau uptrend karena sudah melewati tanda harga tertinggi sebelumnya di sini. Oke, nah satu lagi teman-teman ya, tidak masuk ke watchlist, tapi saya akan informasikan untuk BRPT, teman-teman ini BRPT. Ini mumpung masih ada waktu berapa menit lagi nih? Ya 5 menit lagi lumayan teman-teman untuk 1 jamnya. Nah, BRPT ini teman-teman ya, saya umumkan lagi, dia sudah selesai pengawalan. Kalau teman-teman ingin kelanjutannya silahkan cek tanggal 27 bulan 5 tahun 2025 ya jam 20.41. Saya sampai beli di situ teman-teman. Ya teman kita itu nyangkut di harga 600 teman-teman ya posisi ini. Nah standarnya itu di angka 1.300 teman-teman ya. 1.000 bahkan dulu itu saya ngebahas itu karena ada yang nyangkut di angka 1.200 teman-teman ya. Nah standar itu sekarang sudah dibeli di harga mahal ya. Jadi ini sudah mulai dari harga tengah ke atas itu harga premium. Ya walaupun ini milik bandar teman-teman ya. Nah tapi ada kabar baiknya saya bilang begini kan teman-teman ya ketika selesai pengawalan. Silahkan ikutin MA-nya bagi yang punya di bawah ya. Selama MA 10 masih berada di bawah candle masih posisi uptrend. Selama MA 20-nya masih berada di bawah MA 10 masih uptrend. Selama MA 10 MA 20-nya berada di atas teman-teman dan MA 200-nya di bawah di sini masih posisi uptrend teman-teman ya. Kita gedein dulu deh. Nah, ini tanda-tanda penurunan dulu deh. Nanti kalau turun ke angka 1470 masih aman. Nah, teman kita nyangkut kan di angka 1.600 tinggi banget tuh teman-teman ya. Ya ada tanda kenaikan di angka 1.590. Mungkin lebih baik teman-teman keluar dulu deh ya. Emang ada potensi naik? Ada. Kenapa? Karena si Bandar Poren sudah jualan tapi masuk lagi. Ya, ada potensi naik? Ada, teman. Kenapa? Karena si Bandar Poren sudah masuk lagi, bandar lokal sudah masuk lagi. Artinya si bandar lokal ini belum keluar terlalu signifikan. Masih dikuasain sama si bandar lokal, teman-teman ya ini. Kemarin si Ponen sudah jualan di harga tingginya, teman-teman. Sekarang sudah ngambil lagi ya di harga tinggi kembali ngambilnya. Ya kita cek tanggal sekarang itu siapa yang ngambil. Nah, si ada si AK, si BK sama si C emang kemampuan manuver dari si BK sama si AK bagus, teman-teman ya. Nah, kalau dari saya kan sudah selesai ya di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman bagi yang ngambil lebih baik nanti setelah kejemput udah tunggu di bawah aja teman-teman ya walaupun ini berdasarkan harga wajarnya itu harga bandar teman-teman ya. Ini harga bandar kenapa harga bandar perhatikan PR rasionya 442. Ini harga sudah mulai tinggi jadi mungkin maksimal nanti bisa ke angka 1.700 bisa teman-teman ya. Karena potensi ke 1.700 apakah ada? Ya biasanya emiten yang saya bilang apabila belum pernah menyentuh harga atap selama 10 tahunan masih ada potensial untuk up ya. Ini cek hari tahun berapa ini? Tahun 2023 ya. Baru kemarin sore dong teman-teman ya. Ini ya tahun 2023 di sini. Nah, area sini nih. Apakah akan menutup area sini tahun 2000? Nah, kita cek dulu ya. Apa di sini ada tanda-tanda kenaikan atau tidaknya? Kita cek teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ada nih tanda-tanda kenaikannya. Ya, di sini ada teman-teman di angka 1.600 pas ya bisa mungkin ke situ sampai ke level ini 1.775. Cuman kalau saya sendiri saya bilang kepada teman-teman ini sudah posisi mahal. Kalau teman-teman seorang pemberani ya harusnya teman siap-siap dengan menerima resikonya ketika dia di-downtrendkan kembali lebih baik. Nanti tunggu aja teman-teman ya. Nah, sekarang kan posisi uptrend. Ikutin aja teman-teman ya. Apakah akan ke 1.600 saya kejemput? Saya pikir sih bisa teman 1.600 ya. Dan di sini pun tanda kenaikannya sudah dibikin kan di angka sini. Di bawahnya 1.590 beda 10 poin doang ya. Oke teman-teman, nah dari saya cuma gitu aja informasinya ya. Nah ini juga tanda penurunan, kalaupun turun ke level sini masih aman ya. Bahkan ke level sini pun ya ke angka 1.200 masih aman.
Tapi kalau sudah lepas dari parit itu hati-hati. 1215-nya area penurunan kan. Makanya hati-hati nanti ketika di sini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, masih ada potensi up? Ada potensinya. Kenapa? Karena MA10 sama MA20 lagi menuju ke atas. Si Banaloka pun belum jualan. Foren pun malah ngambil lagi teman-teman. Semenjak dia jualan di sini nih, ya, malah ngambil lagi hari ini. Ya. Jadi potensi di up-nya ada ya. Yang penting teman-teman, istilah kalau sudah kejemut udahlah. Soalnya ini posisi sudah mulai harga premium temannya, harga premium. Hati-hati ini harga premium ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan yang 1600 kejemput, kalau mau ngambil di bawah aja. Standarnya di angka 7784 ya. Kalau dikasih 7784 di situ pasti dikasih kakak 800-an ya. Masukin ke watchlist tunggu 800 teman-teman ya. Mungkin teman-teman akan lebih untungnya lebih gede di situ teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam teruntuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan ciao.